Rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Qolam dengan agenda wisuda program Sarjana Strata 1 tahun akademik 2013-2014 berlangsung Sabtu 15 November 2014 bertempat di halaman kampus STAI Al-Qolam, Jalan Putat Lor, Gondang Legi, Malang. Acara rapat terbuka Senat dengan agenda wisuda ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Al-Qolam, Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi MPDI, Ketua STAI Al-Qolam, Dr. Andes Nur Komari SAG MSI, Subdit Sarpras Kemenak RI, Dr. Kiai Haji Abdul Azim MA, perwakilan Kopertis Wilayah 4 Surabaya dan perwakilan pemerintah Kabupaten Malang, serta para undangan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahmat ilahi, dengan satu langkah pasti menyingkap cipta dan fakta dalam bahana menuju prosesi wisudawan wisudawati menepati tempat upacara diiringi lagu Ilahilas oleh paduan suara As-Surur Al-Qolam, didampingi oleh petugas pendamping wisudawan. Acara wisuda diawali dengan prosesi masuknya para calon wisudawan dan jajaran Senat menuju tempat upacara dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembukaan rapat terbuka Senat oleh Ketua. Sarjana Strata 1 tahun akademik 2013-2014 penuh rasa syukur. Ya Allah, kami panjatkan puji syukur atas nikmat yang banyak yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami semakin sadar nikmat darimu yang tak boleh kami sia-siakan. Ya Rasulullah, terima kasih atas doa, teladan, perjuangan, kesabaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih atas seluruh ilmu, keterampilan, dan karakter yang dicontohkan kepada kami selama ini. Imam Syauqi penyair Mesir berkata, berdirilah jika datang gurumu. Guru itu hampir-hampir seperti seorang rasul. Adakah seorang yang lebih mulia daripada beliau yang menerangi
iringi hati dan jalan dengan ajaran yang indah. Keikhlasannya, doa dan air matanya menjadikan kita semua bintang harapan bangsa. Terima kasih guruku atas apa yang kau ajarkan semuanya. Kami tak akan melupakan jasa-jasamu. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat menghadiri dan mengikuti bersama rapat terbuka Senat STAI Al-Qolam dalam rangka wisuda program Sarjana Strata 1 tahun akademik 2013-2014 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam dalam rangka wisuda Sarjana Strata 1 tahun akademik 2013-2014 saya nyatakan dibuka. Acara dilanjutkan dengan laporan pendidikan oleh pembantu Ketua 1 Mudofar SAGMA. Dalam laporannya menjelaskan pada tahun akademik 2013-2014, STAI Al-Qolam berhasil meluluskan 100 sarjana strata 1 dari program studi hukum keluarga dan program studi pendidikan agama Islam. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah 4 Surabaya, yang terhormat Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Rendra Krisna MM, yang terhormat Bapak Ketua dan pengurus Yayasan Al-Qolam, serta para kiai pengasuh pondok pesantren, yang terhormat Bapak Ketua peserta anggota Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam, yang terhormat Muspika Kecamatan Gondang Legi, yang terhormat pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Swasta se-Kabupaten Malang, yang terhormat para dosen dan staf di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam, yang terhormat para undangan yang berbahagia, dan yang terhormat para orang tua wali wisudawan serta para wisudawan yang berbahagia.
marilah kita tidak henti-henti membacakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Sabtu 15 November 2014 kita masih diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qalam dalam acara wisuda sarjana program strata 1. Selanjutnya, izinkanlah saya selaku pembantu ketua 1 untuk menyampaikan laporan bidang akademik yang meliputi jumlah kelulusan dan predikat kelulusan. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk melaporkan bahwa jumlah lulusan yang diwisuda pada hari ini sebanyak 100 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Jumlah kelulusan dan jumlah alumni masing-masing prodi: wisudawan 50 orang, wisudawati 50 orang. Dengan bertambahnya lulusan ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qalam sekarang telah berhasil meluluskan sejumlah 389 orang dengan rincian sebagai berikut. Lulusan tahun 2010 sejumlah 102 orang, lulusan tahun 2013 sejumlah 97 orang, lulusan tahun 2013 sejumlah 86 orang, dan lulusan pada tahun 2014 sebanyak 100 orang. 3,64 1 orang, cum laude IPK 3,55 1 orang, sangat memuaskan IPK 3,54 1 orang. Angkatan 2013 276 program studi PAI dan 49 prodi AS, jumlah 325 orang. Angkatan 2014 183 prodi PAI dan 91 prodi AS, dan ditambah dengan PGRA 56 sehingga jumlah 330, sehingga jumlahnya adalah 1.221 orang. Hadirin yang kami muliakan, kegiatan peningkatan kualitas akademik bagi dosen dan mahasiswa sangat menggembirakan adalah dengan terbentuknya Pusat Kajian Bahasa dan Budaya atau PKBB. Sebagaimana namanya, lembaga ini bertujuan meningkatkan kualitas wawasan para dosen dan mahasiswa. Dalam bidang pengembangan kualitas pengajar, PKBB mengadakan diskusi ilmiah secara berkala dengan tema-tema yang aktual dan faktual. Sementara itu, dalam sambutannya Ketua STAI Al-Qalam Dr. Andos Nur Komari SAG MSI memohon doanya semoga pengajuan penambahan 4 program studi sehingga status STAI menjadi institut bisa berjalan dengan lancar dan segera terwujud. Yang saya hormati Akhinal Kiram Bapak Dr. Haji Abdul Azim MA dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam UAM 4 Surabaya yang kami hormati, Bapak Bupati Malang yang dalam ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang terhormat, Bapak Ketua Yayasan beserta jajaran pengurus yang kami hormati, Ketua beserta anggota Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qalam yang terhormat,
Bapak Ibu Muspika Kecamatan Gondalki, pimpinan perguruan tinggi swasta dan negeri se-Kabupaten Malang, para kiai, pengasuh pondok pesantren, serta para undangan yang berbahagia. Tidak lupa Bapak dari Kepala BRI, kantor cabang pembantu di Gondalki yang bekerja sama dengan kita yang saya hormati, para orang tua, wisudawan wisudawati, beserta wisudawan wisudawati yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini kita bersama-sama masih diberi nikmat sehat walafiat, sehingga kita bersama-sama masih bisa dipertemukan dalam acara rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam dalam rangka wisuda sarjana Strata 1 2013-2014 pada pagi hari ini. Pada pagi yang cerah ini, saya percaya bahwa akan menjadi hari yang berkesan dan bersejarah bagi kita semua, di mana hadir di halaman kampus Sekolah Tinggi Agama Islam yang tercinta ini, utamanya bagi anak-anakku sekalian, para wisudawan, wisudawati yang kami cintai dan kami banggakan sebagai saksi prosesi puncak perjuangan mengikuti pendidikan pada program studi pendidikan agama Islam dan program studi Akhwalus Saksiyah atau hukum keluarga Islam. Proses wisuda merupakan babak awal untuk mulai mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah. Sehingga saya berharap anak-anak sekalian, para wisudawan wisudawati tidak puas, bahkan sangat tidak puas dengan pelaksanaan wisuda kali ini. Pada acara wisuda kali ini, alhamdulillah kami dari SD Al-Qolam bisa mewisuda 100 orang sebagaimana rincian yang telah disampaikan oleh pembantu ketua 1 tadi. Dengan ditandai dengan wisuda, berarti Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam telah melepas mahasiswanya yang menjadi sarjana strata 1 dan selanjutnya dapat mengabdikan diri dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat secara umum. Patut kita sampaikan terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah banyak membantu terhadap perkembangan SDM di lembaga kita, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam yang kita cintai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan, pada tahun 2014 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam mencanangkan program Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam Peduli, sehingga melalui pemberian beasiswa putra-putri daerah yang mempunyai prestasi akademik yang tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi, kita bantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas lembaga kami. Kemudian pada bagian akhir dari sambutan ini, saya menyatakan terima kasih kepada semua pihak, terutama pertama kepada Bapak Koordinator Kabupaten Semarang 4 Surabaya yang telah banyak berkenan membimbing kami dalam kesibukan yang sedemikian rupa, juga insya Allah akan hadir pada acara wisuda kali ini. Yang kedua, kepada Bapak Bupati Malang yang juga memberikan bantuan secara moral hadir pada pertemuan pagi hari ini dan diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, yang insya Allah setelah ini kami juga akan melakukan kerjasama dengan Pemkab yang saya dapat informasi ini akan ditambah gedung kita sehingga layak barangkali tahun depan kami berubah menjadi institut, karena kalau seperti ini kami kok masuk belum yakin, kurang yakin dengan perubahan institut yang kita rencanakan. Demikian sambutan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hal senada disampaikan Ketua Yayasan Al-Qolam Kiai Haji Ahmad Fahrurozi MPDI berpesan kepada para wisudawan untuk menjadi contoh atau promo bagi lembaga dimanapun berada dan meluluskan sarjana yang tidak hanya pandai dari segi intelektual saja, tetapi juga moralnya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yatba'uhumul anam. Amma ba'd, ulama dan al-afadil, para alim ulama, para kiai yang kami hormati, Bapak Dr. Abdul Azim, sahabat saya, Kepala Seksi Sarpras di Kemenak Jakarta. Kebetulan beliau juga bersama saya menjadi Wakil Ketua Rabitaul Ma'ahid Islamiyah Asosiasi Pesantren NU di Jakarta. Bapak Bupati Malang yang diwakili oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan, segenap tamu undangan sipil militer yang kami hormati, Ketua Lembaga, Ketua Senat, dan segenap staf yang saya hormati, Bapak Ibu, para wali, orang tua, siswa, mahasiswa, dan wisudawan, wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah atas rahmatina ya Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini untuk kesekian kalinya Yayasan dan Lembaga Al-Qolam saya mengadakan wisuda. Saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikannya di STAI Al-Qolam. Saya berharap sebagai lulusan STAI yang lahir dan dibesarkan di pesantren, hendaknya segenap lulusan wisudawan wisudawati benar-benar menjadi contoh, menjadi semacam etalasenya atau promo bagi lembaganya, bahwa Anda adalah lulusan-lulusan yang baik yang akan mengharumkan nama Al-Qolam di Indonesia. Hari ini barusan kemarin kita mendengar sesuatu yang sangat menyedihkan, di mana seorang guru besar ditangkap sedang nyapu dengan mahasiswi. Betapa masalah moral telah sedemikian mengkhawatirkan bukan hanya generasi muda, tapi generasi tua juga terjangkit narkoba. Ini luar biasa. Dunia pendidikan seakan dicoret mukanya. Bagaimana dengan kejadian seperti ini, seorang guru besar yang tertangkap nyabu dengan mahasiswi lagi. Semoga tidak terjadi di Al-Qolam, insya Allah. Saya yakin, insya Allah, semoga tidak pernah. Inilah yang ingin saya tekankan, betapa pentingnya pendidikan moral bagi kita sekalian. Bahwasanya STAI Al-Qolam tidak harus hanya meluluskan sarjana yang pandai, tapi juga harus berakhlak. Karena kepandaian apabila tidak diiringi dengan etika, dengan attitude, dengan sikap yang baik, maka tidak akan banyak berguna kepandaian itu. Beberapa saat yang lalu kita disentil pernyataan Ketua DPR yang lalu tentang berapa banyak lulusan perguruan tinggi negeri yang pintar yang terseret kasus korupsi. Mereka yang sudah duduk di dewan dan di pejabat eksekutif dan lulusan perguruan tinggi ternama. Artinya tidak
selalu pendidikan yang tinggi membawa akhlak yang tinggi. Untuk itu kita berharap, Yayasan Al-Qalam berharap sebagai lembaga yang dilahirkan oleh para ulama, Al-Qalam mewarisi cita-cita para ulama yang mendirikan lembaga ini. Dan tanpa beliau-beliau saya kira tidak ada wisuda hari ini. Saya tidak mungkin bisa membuat sekolah seperti ini, begitu juga Pak Komari dan siapapun. Ini adalah perjuangan besar yang dilakukan para pendiri, para masyayikh, para kiai yang telah bekerja tanpa pamrih. Beliau dengan kondisi saat itu yang sedemikian susah mendirikan lembaga ini hingga akhirnya hari ini kita bisa menikmati pendidikan yang insya Allah akan terus semakin jadi lebih baik. Untuk itu saya juga mohon didoakan dari para masyayikh, para wali santri, wali mahasiswa. Kita berharap nuansa pesantren masih ada dan kental ada di STA Al-Qalam. Jangan kita kemudian latah untuk melepaskan jati diri kita sebagai santri, dan tidak usah malu sebagai santri. Saya bangga sebagai santri, dan insya Allah santri akan lebih banyak barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para alumni, para wisudawan ini senantiasa mendapat ilmu yang barokah, diberikan kehidupan yang bahagia, dan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai tingkatan yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Sekali lagi mewakili pimpinan Yayasan Al-Qalam, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari pimpinan lembaga, mahasiswa, dan semua yang telah berpartisipasi untuk suksesnya acara pada hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tersebut disampaikan orasi ilmiah oleh Subdit Sarpras Kemenak RI, Dr. Kiai Haji Abdul Azim MA. Dalam orasi ilmiahnya berpesan kepada STAI Al-Qalam dapat terus melahirkan para cendekiawan muslim yang bertanggung jawab atas keilmuannya, etika dan moral, serta sebagai pemimpin umat atau spiritual di keluarganya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pantas kami mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini atau pagi ini telah lahir yaitu cendekiawan muslim atau para ulama yang dilahirkan oleh Sekolah Tinggi Al-Qalam, yang mereka ini semuanya akan menjadi juru penyelamat tentang dekadensi moral, juru penyelamat tentang akidah yang pada saat ini telah diombang-ambingkan oleh berbagai isu, baik yang bersifat nasional, internasional, atau yang kita kenal dengan istilah transnasional. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa adik-adik sekalian sebagai mahasiswa yang pada saat ini sebentar lagi akan dikukuhkan oleh Ketua Sekolah Tinggi sebagai sarjana. Menurut Abul A'la Al-Maududi, di dalam sebuah bukunya beliau menyatakan bahwa para mahasiswa yang telah diwisuda itu merupakan seorang yang dikenal dengan istilah cendekiawan muslim atau ulama. Mengapa demikian? Mereka memiliki tanggung jawab, paling tidak menurut beliau ada 3 hal tanggung jawab. Yang pertama adalah merupakan tanggung jawab keilmuan atau akademik atau saintis. Yang kedua, dia memiliki tanggung jawab secara etika atau moral terhadap alma maternya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin umat dan pemimpin spiritual, khususnya pemimpin di keluarganya. Dari ketiga tanggung jawab ini adalah tanggung jawab sebagai
akademisi merupakan tanggung jawab tentang keilmuan. Ini sebenarnya tidak terlalu berat. Apabila Anda atau alumni Al-Qalam ditanya tentang suatu oleh masyarakat, katakanlah. Kalau memang bisa menjawab, katakan. Kalau memang tidak perlu Anda mencari-cari alasan. Tanggung jawab ini tidak terlalu penting, karena di dalam Al-Quran tadi disinggung bahwasanya Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tanggung jawab yang paling berat bagi seorang sarjana atau ulama adalah tanggung jawab moral, yang ini benar-benar ditekankan menjadi harapan masyarakat, bahwa sesungguhnya harapan masyarakat semakin tinggi ilmu seseorang, harapannya ilmunya, akhlaknya, dan tawaduknya, bahkan takwanya kepada Allah semakin juga tinggi. Oleh karena itu, tanggung jawab moral inilah sebenarnya yang harus dipegang dan harus diyakini, bahwa sesungguhnya hanya dengan moral kita akan menjadi mulia. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Insinyur Budi Iswoyo MM, mewakili Bupati Malang yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya berpesan kepada para lulusan untuk terus meningkatkan kemampuan dan daya saing, melihat semakin ketat dan kompetitifnya persaingan di dunia kerja di masa mendatang. Apa yang saudara peroleh pada hari ini merupakan hasil kerja keras yang memerlukan pengorbanan, baik biaya, waktu maupun pikiran. Dengan gelar akademik yang telah saudara raih, saudara memiliki kesempatan lebih banyak untuk dapat